Halo, take two. Karena sore hari ini saya punya waktu sedikit lebih banyak. Eh, Kalau kita punya anak yang sudah mulai verbal, maka kita harus memberikan dia kesempatan untuk berbicara. Oke, saya ulangin. Kalau kita punya anak yang sudah mulai verbal, maka kita harus memberikan kesempatan dia berbicara. Caranya gimana? Dengan stop bertanya. Ini agak susah. Stop bertanya ini penting sekali. Terus bagaimana caranya kalau saya mengajar? Kalau mengajar itu lain cerita ya. Kemudian mengajar apa dulu nih? Kalau mengajarnya bentuknya reseptif, oke, ya, kita memerintah si anak. Tapi kalau misalnya dalam kondisi anak ini masih mempersiapkan mental, ingat ya, berbicara itu bukan hanya kemampuan berbicaranya saja, tapi ada kemampuan oralnya, ada kesiapan mental. Ini yang jarang sekali diperhatikan. Kesiapan mental itu penting. Anak itu nggak bisa bicara atau nggak mau bicara itu karena dia sendiri yang memutuskan apakah saya mau berbicara atau enggak. Kemudian perhatikan anak ibu masing-masing, anak bapak, ibu dan bapak masing-masing. Apakah anak ini ketika dia berbicara suaranya pelan atau keras? Kalau suaranya pelan, hindari pujian yang berlebihan. Misalnya, samakan terus ya, apel, apa ini apel, wah gitu ya. Itu akan membuat anaknya menjadi takut untuk mulai berbicara lagi, mungkin karena telinganya dia nggak nyaman dengan teriakan itu atau suara yang kencang itu, pujian yang terlalu kencang yang berlebihan, akhirnya dia nggak mau ngomong lagi gitu. Ini berlaku untuk anak-anak tertentu ya, jadi perhatikan anak masing-masing. Kemudian kalau anak ini sudah mulai ada keinginan, kita tinggalkan jejak. Pasti tahu Hansel and Gretel ya, cerita tentang anak yang pergi ke hutan terus dia meninggalkan jejak itu apa, remah-remah gitu. Jadi ceritanya adalah kita meninggalkan remah-remah di seluruh ruangan di rumah agar si anak itu punya kesempatan berbicara. Misalnya ketika dia akan sikat gigi, kita dengan sengaja hanya memberikan pasta giginya saja atau sikatnya aja salah satu supaya dia bilang pasta gitu, atau supaya dia bilang sikat gigi gitu. Ada kesempatan dia berbicara. Promnya gimana? Ketika kita kasih sikat giginya saja misalnya ya, terus kita udah mulai tuh sikat gigi bareng sama dia, terus kita bilang, kita memberikan mimik yang kok kamu belum gitu ya, ayo sikat gigi gitu ya, sampai dia bilang pasta. Kalau misalnya dia belum bisa bilang pasta, kita atau dia tidak tahu harus bilang apa, kita tunjukkan pastanya, kita mau pasta sampai dia ucapkan pasta. Jadi ini untuk anak-anak yang sudah verbal ya, yang tadi saya bilang untuk anak-anak yang sudah vokal. Jadi udah mengucapkan sesuatu tapi dia ditanya dulu baru ngomong gitu. Misalnya kamu mau pasta, jadi kita ganti caranya. Kita akan bilang pasta, sikat gigi, pasta gitu. Kalau udah mepet banget baru kita bilang kamu mau pasta gitu. Nah, kita juga tinggalkan jejak-jejak apa ya, untuk dia berbicara. Misalnya kita taruh mainan dia, makanan dia di toples yang kita tutup dengan kencang, kita sebar aja di mana-mana sampai dia nanti datang dan bilang buka gitu, atau mau, atau minta, atau apapun yang umumnya dipakai di keluarga masing-masing. Kemudian kita juga bisa tinggalkan jejak itu ketika kita mau keluar rumah. Kita keluar rumah dengan semangatnya, ini act out ya. Jadi
jangan dilakukan ketika memang pengen pergi buru-buru, karena akan stretch out buat yang mengerjakan dan anaknya juga. Jadi ini memang disetting anaknya mau pergi keluar gitu. Tapi walaupun ini settingan tetap harus pergi keluar sebentar ya. Kita bilang, ayo kita pergi gitu. Orang tuanya, pengajarnya pakai sepatu dengan senang dan happy. Terus si anak cuma dapat 1 pasang sepatu. Sampai kita bilang, sampai dia nanti bilang sendiri sepatu, atau mana sepatu, mau sepatu, minta sepatu, atau kita bisa cuman kasih kaos kakinya aja atau whatever gitu ya. Intinya adalah meninggalkan clue-clue atau kesempatan di mana dia bisa berinisiatif bicara. Waktu makan juga bisa begitu, kita cuman kasih dia piring dan makanannya, tapi kita nggak kasih sendoknya, atau kita nggak kasih minumnya gitu. Kita minum aja di depan dia sampai dia bilang mau minum gitu ya. Jadi the easy way, ini cara yang paling mudah tanpa tanpa paksaan, karena ada motivasi dari anak itu sendiri, ada kebutuhan dari anak itu sendiri untuk bicara. Oke. Semoga bermanfaat dan dicoba ya, dicoba. Thank you. Bye-bye.